Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayyuhal asdiqa, kaifa halukum jami'an? Narju minkum fi sihah wa afiyah. Tayyib fi hadha al-fus'a al-thaminah, يعني أنا أحمد خضر أديب سأقدم لكم تحت الموضوع التخطيط الدراسية في مادة الفقهية. طيب قبل ذلك أريد أن أنشر شاشتي في PowerPoint. قبل أن نبدأ دراستنا في هذا اليوم هيا بنا نقرأ البسملة معا لكي ينفع ما تعلمنا في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب موضوع التخطيط في تكوين والتطور الدراسية الفقهية في المدرسة. Baik teman-teman, pada video kali ini saya Ahmad Khidir Adib akan menyampaikan materi mengenai praktek menyusun desain dan pengembangan pembelajaran PAI aspek fikih di sekolah atau madrasah. Nah, tentu kita tahu ilmu fikih ini tidak akan bisa lepas dari kita, dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi. Ada beberapa aspek fikih yang memang itu sudah menjadi keseharian kita. Di antaranya adalah sholat dan sebagainya, yang mana itu masih ada kaitannya dengan ilmu fikih. Maka tentunya memandang ilmu fikih yang sangat urgent sekali, maka rasanya perlu kita semuanya untuk mengetahui secara utuh ilmu fikih ini. Dan terus kita mengulang sampai menjadi malakah, sampai di luar kepala kita dalam mengetahui konsep fikih ini. Nah, sebelum kita praktek menyusun dan mengembangkan desain pembelajaran PAI aspek fikih di sekolah atau madrasah, alangkah baiknya kita mengetahui secara utuh paradigma atau suatu konsep utuh mengenai ilmu fikih tersendiri. Gunanya apa? Ya, agar ketika nanti kita menyusun itu, kita mengetahui secara rinci dan secara detail spesifik mengenai ilmu fikih ini, sehingga memudahkan kita dalam menyusunnya dan juga meracik bagaimana untuk memformulasikan cara atau metode dan sebagainya, bagaimana fikih ini agar bisa ditangkap, difahami, dan bisa dihafal dan bisa dimengerti secara rinci oleh peserta didik. Nah, ini slide yang pertama yang membahas mengenai membahas perspektif ilmu fikih. Ketika kita belajar tentang ilmu filsafat, kita akan mengetahui ada suatu konsep yang mirip-mirip dengan ini. Hanya saja kalau di ilmu filsafat ilmu itu hanya ada 3, yaitu aspek ontologi dan sebagainya. Nah, kalau dalam khazanah ilmu Islam itu lebih lengkap, ada 10. Kalau di filsafat ilmu hanya ada 3. Kalau di Mabadi Asyrah sesuai namanya, ini ada 10 konsep atau 10 prinsip. Nah, Mabadi Asyrah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Subban dalam karyanya yang berjudul Hasatu Syubban ala Syarh al-Ashmuni li Alfiyat ibn Malik. Dalam kitab sastra anotasi terhadap Alfiyah Ibnu Malik yang sangat monumental, karya Ibnu Malik Al-Andalusi, itu beliau menendangkan inna mabadi kulli ilmin asyratun al-hadd wal mawdu'u thumma samrat wa nisbatun wa fadhu wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukm syari' masailun wal ba'du bil ba'di niktafa wa man darul jami'a hazza syarafa. Sesungguhnya prinsip atau konsep dari suatu disiplin ilmu itu ada 10 aspek. Yang pertama yaitu definisi, kemudian objek bahasan, manfaat bahasan, nisbat bahasan, keutamaan dari suatu disiplin ilmu ini, kemudian yaitu wadek, peletak dasar ilmu ini, isim namanya, istimdad, objek pengambilan sumber ilmu ini, kemudian hukum mempelajarinya, kemudian aspek bahasan, dan seterusnya. Itu ada 10. Nah, yang pertama, al-had, definisi. Nah, fikih lughatan al-fahmu.
Amma syar'an al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillati at-tafsiliyah. Fikih ini tentu kita sudah sering mendengar. Secara bahasa ini berarti al-fahmu, yaitu faham. Seperti fakih itu kalamaka. Aku faham apa yang kau bicarakan. Itu fikih. Fakih itu ai fahim. Secara lughat, secara terminologi, secara etimologi. Kemudian secara istilah atau terminologi, fikih ini bermakna ilmu terhadap hukum-hukum yang sifatnya itu syar'i, yang bersifat amaliyah atau pekerjaan, yang mana ini diambil dari dalil-dalil yang terperinci, dalil tafsil, bukan dalil ijmal. Itu adalah ilmu fikih. Nah, kemudian yang kedua yaitu maudhu, objek kajian ilmu fikih. Nah, objek dari kajian ilmu fikih ini adalah amal perbuatan seorang mukallaf yang ditinjau dari ketetapan hukum yang berlaku untuk amal perbuatannya tersebut. Nah, mukallaf ini seseorang yang memiliki tanggung jawab atas perbuatannya, yakni baligh akil. Kalau orang sudah mencapai akil baligh, maka dia itu sudah disebut mukallaf dan dia itu sudah menanggung apa yang ia kerjakan. Kemudian yang ketiga dari mabadi asyura yaitu as-samrah, manfaat dari mempelajari ilmu fikih. Nah, manfaat mengkaji ilmu fikih ini adalah mengetahui hukum syariat yang berlaku untuk amal perbuatan kita. Sehingga dengan pengetahuan tersebut kita mampu menaati hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi kita agar tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Nah, hanya dengan belajar ilmu fikih kita akan mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata caranya wudhu, dan sebagainya. Ya, itu menjadi kekuatan dari ilmu fikih. Nah, seperti yang dinazamkan oleh Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu marjudatun la tuqbalu. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Dan orang yang melakukan sesuatu tanpa mengetahui prosedurnya, ilmunya tentang pekerjaan tersebut, maka amalnya tertolak. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Nah, fikihlah yang membahas mengenai tata cara sholat. Bagaimana cara sholatnya Rasulullah itu? Diambil dari Al-Quran, diambil lagi, diperas lagi dari sunnah, kemudian itu pada hasilnya menjadi konsep yang sudah jadi di ilmu fikih. Nah, maka dengan mempelajari ilmu fikih ini kita akan menjadi lebih mudah dalam memahami perintah-perintah yang telah digariskan oleh Allah tadi dan juga Rasulullah. Maka cukuplah manfaatnya seperti ini menjadi pemicu bagi kita dalam mempelajari ilmu ini. Kemudian yang keempat, al-fadlu, kelebihan atau keutamaan mempelajari ilmu fikih. Nah, fikih memandang bahwasanya ini adalah satu disiplin khazanah keilmuan Islam yang sangat urgent bagi seorang muslim yang mukallaf, maka ilmu ini ya menjadi yang paling urgensi untuk dipelajari. Orang yang mempelajari ilmu fikih ya tentu dia akan mempunyai porsi tersendiri dalam Islam. Seperti didahulukan dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki oleh Allah bahwasanya dia itu menjadi orang baik, maka dia itu akan dipahamkan oleh ilmu agama. Nah, ilmu agama ini kesemuanya itu ya hampir ada di ilmu fikih. Beberapa fikul akbar yaitu membahas tentang teologi dan fikul furu ya membahas tentang fikih keseharian ini. Seperti itu kelebihannya. Kemudian nisbah, korelasinya bagaimana ilmu fikih dengan ilmu yang lainnya. Ini yang sangat unik. Dalam khazanah keilmuan Islam, sebentar. Nah, itu ilmu fikih ini berkaitan dengan beberapa cabang keilmuan yang lain. Hatta itu berupa ilmu umum. Contohnya, dalam korelasinya dengan ilmu umum, kita menghukumi bahwasanya kepiting itu halal. Karena ada yang mengatakan dari pakar bidang hewani itu bahwasanya kepiting ya hidupnya di laut. Dia ada di darat itu karena dia membawa air di cangkangnya. Dan dia ini
eh, hanya mampu hidup kisaran belasan hari. Nah, ketika air yang ada di cangkangnya ini sudah habis, ya dia akan mati kalau dia tidak segera kembali ke air. Maka dengan fakta yang seperti ini, jelaslah bahwasanya kepiting ini adalah hewan yang air, bukan seperti katak yang amfibi. Maka atas dasar informasi yang disampaikan oleh pakar hewani inilah, maka tentunya kita akan lebih mudah dalam menjelaskan ilmu-ilmu fikih yang tentunya ini berkaitan dengan keseharian. Nah, jadi nanti pada beberapa aspek tertentu ilmu fikih ini ya berkaitan dengan beberapa disiplin keilmuan yang lain. Nah, seperti yang di PPT ini, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf ini dalam konteks ilmu sesama khazanah keilmuan Islam itu seperti yang kita analogikan, fikih bagaikan surat, tasawuf bagaikan torpos sebagai media untuk mengirim, dan akidah bagaikan alamat pengiriman surat. Nah, seperti itu. Wadek. Kemudian penggagas ilmu fikih. Peletak dasar ilmu fikih ini adalah sebenarnya ya tentu Allah dan Rasulullah, hanya saja ini dipelopori oleh beberapa ulama dan sahabat dari kita. Nah, ilmu fikih, khazanah fikih ini pada akhirnya bermuara pada 4 mazhab yang terkenal. Sebenarnya mazhab ada 13, hanya saja yang terlestarikan itu hanya ada 4, yaitu mazhab Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian mazhabnya Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ada sampai sekarang, sebenarnya ada 13. Ya, seperti ada gurunya Imam Syafi'i, Sufyanain, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, Daud Adh-Dhairi, Les bin Sa'ad, Ishaq bin Rahway, Hasan Basri, dan lain-lain. Nah, kemudian nama ilmu fikih. Ilmu fikih ini ya yang kita kenal. Hanya saja ada beberapa ulama itu yang menyebut ilmu ini dengan ilmu furu'uddin. Ya memang memandang ini memang membahas furu' dari agama. Kalau usuluddin ini bahasanya tentang akidah, kalau furu'uddin bahasanya ini tentang fikih. Ada juga yang menamainya dengan ilmu syariat. Ya ini hanya sebatas retorika lafaz saja. Kemudian sumber ilmu fikih. Sumber hukum dalam fikih yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primernya tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber sekunder ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang muttafaq alaih, disepakati konsensus para ulama, dan yang mutakhalaf masih debatable. Yang muttafaq alaih ada 2, yaitu ijma' dan qiyas, konsensus para ulama dan analogi. Kemudian mukhtalaf masalah mursalah yang dipakai oleh mazhab Maliki, istihab mazhab Maliki, uruf mazhab Syafi'i, syar'u man qablana mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan seterusnya. Mempelajari ilmu fikih ini tergantung, karena ilmu fikih ini cakupannya sangat luas seperti nanti akan dijelaskan. Ada aspek ubudiyah, muamalah, munakahah, dan itu adalah sholat, maka mempelajari ilmu sholat, dan ini hanya ada di ilmu fikih, maka hukumnya mempelajari ilmu fikih dalam konteks ini itu adalah wajib. Nah, jadi paradigma berpikir yang sifatnya itu wajib dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika itu ditemui dalam ilmu fikih, maka itu menjadi hukumnya wajib. Nah, seperti perintah sholat, puasa, zakat, haji, nah, kesemuanya ini dibahas di ilmu fikih, maka hukum mempelajari ilmu. Kemudian al-masail, yang terakhir ini objek kajiannya, seperti yang tadi sempat disinggung, secara garis besar ada 4 konsep, ada 4 aspek. Yang pertama ubudiyah, ritual seperti wudhu, tayamum, mandi, sholat, haji, zakat, dan sebagainya. Kemudian muamalah, yaitu aspek sosial, transaksi seperti jual beli, hak opsional dalam meneruskan jual beli, membatalkan jual beli, order, mewakilkan, sayembara, dan sebagainya. Membahas mengenai pernikahan seperti rukun nikah, syarat nikah, mahar, dan sebagainya. Kemudian terakhir jinayah, ini adalah tentang ilmu kepemerintahan. Nah, kemudian kita menuju ke topik inti, yaitu sebelum itu mari kita membahas pendapat para tokoh seperti salah satunya yakni Reglut. Ia mendefinisikan dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses dan kazanas. Desain pembelajaran itu berkaitan bagi organisasi. Kemudian mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, Dick and Carey itu mengemukakan ada 10 langkah dalam menyusun model desain pembelajaran. Nah, yang pertama mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan bukti tes acuan kriteria, mengembangkan strategi pembelajaran, merevisi pembelajaran, melakukan evaluasi. Nah, setidaknya materi fikih dipelajari di sekolah atau madrasah itu secara berjenjang. Ada berbagai-nya. Contoh yang biasanya diajarkan ada pengetahuan umum mengenai air, yakni macam-macam air atau tidak, ini hukumnya airnya bagaimana.
kemudian tata cara taharah, bersusah haji. Ini diajarkan di sekolah atau madrasah ini mulai jenjang perguruan tingginya saja mungkin tidak didalamkan bahasa, tapi nanti kalau sudah bagaimana cara mulanya dan sebagainya. Fikih tinggal SD sederajat. Muamalah ini membahas mengenai materi transaksi itu adalah jual beli, bagaimana cara menjual, bagaimana cara membeli, apa saja yang bisa diperoleh, cara menjual, bagaimana cara membeli dan sebagainya. Khiyar, ribalah, mudharabah, mukhabarah, ariyah, ghasab, syuf'ah, ju'ala, ijarah, qirat, qarat, suluh, wakaf, ibad di muamalah. Dan ini mulai dari jenjang munakahah. Nah, kalau munakahah ini mulai khusus bagi anak dewasa saja. Nah, ini biasanya diajarkan ada pengetahuan umum tentang nikah, semisal khulu, tolak, ilah, dihar, qadhaf, iddah dan sebagainya. Kemudian jinayah diajarkan adalah pengetahuan umum apa amdun mahdun atau saya dilukai ini bagaimana cara membalasnya, penebusan. Nah, ini dibahas di materi jinayah. Nah, kemudian kita beralih ke desain pembelajaran ilmu fikih di sekolah atau madrasah. Desain pembelajarannya itu fleksibel, jadi bisa menggunakan beberapa metode. Hanya saja ini disesuaikan dengan materinya dan setidaknya bisa diklasifikasikan Ubudiyah ini sifatnya adalah amaliyah atau diskusi, kuis, demonstrasi, kita praktekkan, kita mempraktekkan, atau kita bisa juga untuk membuat video, murid disuruh menonton, setelah itu murid disuruh membuat video serupa agar ada timbal balik. Nah, kalau ada yang salah maka itu bisa dikasih kolom sifatnya praktek, akad ariyah, pinjam meminjam. Pensil, oh iya saya pinjami kamu. Nah, seperti maka bisa menggunakan metode yang sesuai dengan konteksnya. Langsung kita menonton video bagaimana dan sebagainya. Jinayat, maka dijelaskan aspek jinayat ini, penggantian dan lain-lain. Ini langsung kita demonstrasi itu menembak burung. Kok tadi dikategorikan pembunuhan yang atau amdun khotok. Dia sebenarnya khotok mahdun. Niatnya ini jinayat. Ini disesuaikan dengan contohnya, secara langsung tidak memaksa seperti itu. Kita bisa visualisasikan langsung praktikum. Jadi demikian desain pembelajaran ilmu fikih dan pengembangannya pada mapel PAI aspek fikih di sekolah atau madrasah. Syukron ala husni ihtimamikum, dumtum bil khair wal barakatuh wan najah wal afu minkum. Idza wajadtum khata'an fi kalami fa minni wa idza wajadtum shawaban fa huwa min Allah. Wa idza lam tafhamu tafaddal an tu'alliqu fi asy-syashah at-ta'liq. Syukron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.